Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena saat pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul bersama-sama memuji, mengagung, menyembahkan akan nama Tuhan kita. Sekaligus kita akan mempersiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita akan selalu mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita akan mulai pujian penyembahan kita, mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, urapi kami semua, lingkupi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Baik, kita akan sama-sama naikkan pujian kita, penyembahan kita, suara kita. Katakan manis kau dengar. Biarlah kita akan nyanyikan pujian kita selama kita masih hidup. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudaraku, pada saat hari ini kita akan sama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan tiada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih memberikan napas kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Angkat suaramu, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita ingin mau menyenangkan hati Tuhan. Serahkan hidup saudara di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan kita akan merasakan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan mengalir dan melingkupi kita semua. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada, bila kita akan merasakan jamahan Tuhan yang kita rasakan. Biar kita boleh merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa yang akan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Undang dia saudara, undang dia di dalam hatimu. Biar kita lebih fokus lagi menghadap Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita naikkan pujian kita, naikkan penyembahan kita. Katakan, hati hamba ku tak dapat lupakan segala kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Pengorbanan Tuhan yang mulia menjadikan kita berharga di matanya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu dan haus datang menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan
Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya minta Pak Gembala Sidang akan membuka kita di dalam doa. Ini kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami datang untuk mempersembahkan yang terbaik dari kami Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki hati seorang hamba yang terus datang dan datang untuk menyenangkan hati tuannya, yaitu Engkau Tuhan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini juga kami sudah berada di hadirat-Mu di masing-masing tempat tinggal Tuhan, ataupun yang berbentuk kelompok. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, hadir di dalam setiap perkumpulan kami, ataupun yang sementara menjalaninya sendiri Tuhan di tempat tinggal. Kiranya Tuhan hadir dan akan menjamah kami semua Tuhan, sehingga pada saat kami mengikuti jalannya ibadah kami, walaupun secara online Tuhan, Tuhan juga akan hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menjamah kami, membaharui kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Sehingga setelah selesai ibadah ini, kami akan merasakan sesuatu yang luar biasa yang kami terima dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir memimpin jalannya ibadah kami, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan diberkati Bapa. Kami semua yang melayani Engkau pada pagi hari ini, Tuhan mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian kami membuka dan mentabiskan ibadah kami pada pagi hari ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita akan selalu naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, biar kita akan menyenangkan hati Tuhan. Baik, sudah siap memuji Tuhan? Sebelumnya mari beri tos kiri kananmu, beri salam kiri kananmu, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kita semua. Baik, kita akan naikkan pujian kita, suara kita katakan Allah itu baik. Haleluya. Allah
baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesus ku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhitung. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Dia yang ajaib, Dia yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Naikkan pujian, katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhitung. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Dia yang ajaib, Dia yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Dia yang ajaib, Dia yang kuasa, jiwa
ditebus. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, puji Tuhan. Jiwa kita ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah naikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita akan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita, jiwa kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Sebelumnya kita akan sama-sama naikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua, buat kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, siapkan hati kami masing-masing dimanapun kami berada Tuhan, supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin cara-cara iblis yang berusaha mengalihkan perhatian kami melalui ngantuk apapun itu Tuhan. Kami singkirkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami luasa untuk mendengarkan firman-Mu dan kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan lagi pada pagi hari ini dalam ibadah online kita. Ya, kita berdoa bersama supaya bulan-bulan di depan ini kita akan bisa kembali mulai lagi ibadah secara berjemaah dengan mulai diadakannya vaksin atau pemberian vaksin kepada lansia, tokoh agama, ya tokoh masyarakat, bahkan perawat-perawat, para dokter, ya, dan pemerintahan lainnya yang sering berhadapan dengan banyak orang atau pelayan masyarakat sudah diberikan, dan tinggal masyarakat luas. Dan saya percaya keadaan bangsa dan negara kita akan kembali dipulihkan, baik ekonomi, dalam hal pendidikan dan lain-lain. Nah, pada pagi hari ini saya ingin kita membaca kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 38. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku
Dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya, Bapak Ibu, demikian bacaan firman Tuhan. Menjadi berbahagia adalah setiap kita yang melakukannya. Ya, firman Tuhan mengatakan ia akan berbuah sepanjang waktu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita bentar lagi akan memasuki Paskah, di mana bulan yang sering kita umat Kristiani rayakan. Karena dua peristiwa besar dalam kekristenan, yaitu Natal dan Paskah. Ada Natal, tidak ada Paskah, percuma. Dan tidak ada Paskah tanpa ada Natal. Jadi ada keterkaitan. Kita tahun lalu juga tidak dapat merayakan Paskah. Karena saya ingat COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada bulan Februari. Dan pada tanggal 22 kita ibadah secara berjemaat terakhir. Dan 29 Maret sudah tidak lagi secara daring atau online sampai saat ini. Dan kemungkinan minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan ini juga kita belum bisa merayakannya secara bersama-sama. Tapi kita berdoa saja. Siapa tahu proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan ada kemungkinan bisa kita rayakan, kita akan rayakan bersama-sama. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema kecil, yaitu ciri pengikut Kristus yang sejati. Ya, Yesus sesudah menyatakan identitasnya yang jelas, ya, di dalam bacaan kita sebelumnya, pengakuan Petrus di ayat mulai 27 sampai 30, kita melihat di sana Yesus sempat bertanya kepada murid-muridnya. Dia mengatakan, kata orang, siapakah aku ini? Dia bertanya kepada murid-murid. Lalu murid-murid mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Dan sesudah itu, tetapi Yesus berkata, apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus menunjuk kepada pribadi-pribadi murid-murid pada saat itu. Tapi menurut kamu siapa saya ini? Dan saat itu ya kita tahu bersama Petrus yang selalu reaktif ketika ada sesuatu, selalu merespon. Dia langsung berdiri dan katakan, engkau adalah Mesias. Ya, engkau adalah Mesias. Ya, jadi saat dia mengatakan seperti itu, Yesus langsung bilang dia melarang mereka untuk memberitahukan hal ini kepada siapapun dan hanya diketahui oleh murid-muridnya saja. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, disinilah Yesus mulai menunjukkan identitasnya yang jelas bahwa dia adalah Mesias. Dia sudah menyatakan itu kepada murid-muridnya dengan pengakuan mereka sendiri. Karena murid-murid melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, bahkan mereka mau mengatakan seperti itu. Dan Yesus mengakuinya bahwa benar, saya adalah Mesias, anak Allah. Ya. Dan setelah itu Bapak Ibu, kita melihat ayat selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Setelah Yesus mengakui identitasnya yang jelas, ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setelah Yesus menyatakan identitasnya yang jelas bahwa dia adalah Mesias, setelah ia mengakuinya, maka dia pun juga memberikan sesuatu kepada murid-muridnya, yaitu tentang identitas jelas pengikut Kristus yang sejati. Kalau mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, apa saja syarat-syaratnya? Ya, atau ciri yang dimiliki oleh pengikut Kristus yang sejati. Hal yang pertama yang kita lihat di sini, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Bapak Ibu, hal yang pertama yaitu menyangkal diri. Ya, bagaimana Bapak Ibu kita menyangkal diri kita? Saya katakan, oh saya bukan diri saya. Itu bukan saya. Setelah saya lakukan sesuatu tindakan, saya bilang itu bukan saya.
Nah itu sementara kita menyangkal perbuatan kita. Nah ini menyangkal tentang diri kita, menyangkal diri. Yaitu meniadakan kediriannya sendiri. Meniadakan, ya kita tidak akui bahwa itu adalah diri kita. Menghilangkan egoisnya, ya egoisnya itu dihilangkan. Menghilangkan kepentingan dirinya, ya menghilangkan pikirannya sendiri. Dan mulai memikirkan orang lain. Memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Bapak Ibu, pemahaman bahwa keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus. Dan ketika kita percaya, maka di sanalah Kristus yang akan menjadi Tuhan. Kristus yang akan menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah sudah seperti itu Bapak Ibu, maka apa yang harusnya kita lakukan itu bukan kehendak kita lagi, tetapi itu adalah kehendak Tuhan yang ada di dalam hidup kita sekarang ini. Ya, seperti di dalam Galatia 2 ayat 20. Kita lihat. Galatia 2 ayat 20 mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus menyatakan ini Bapak Ibu, ketika kita mengakui bahwa Yesus sudah mengerjakan keselamatan itu dan kita terima Dia, maka saat itu Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan ini. Aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Ada pribadi lain di dalam hidup ini yang harusnya mengendalikan hidup kita. Jadi nanti apa yang kita lakukan, ya sudah, itu yang Kristus mau, bukan diri kita lagi. Kristuslah yang berkuasa mulai menginginkan sesuatu untuk kita dapat lakukan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, dan ini terlihat di dalam diri Yesus sendiri. Ketika ayat yang ke-33, ya mulai dari 31, Yesus menyatakan tentang penderitaan yang akan dialaminya Bapak Ibu, yaitu dia akan diserahkan kepada tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kepentingan orang lain. Untuk menyelamatkan orang lain, saya dan Bapak Ibu. Itu yang Allah pikirkan, itu yang Yesus pikirkan. Ya, dia mau lakukan sesuatu bagi orang lain. Karena hidup yang dijalani oleh kehidupan Kristus pada saat itu sebagai manusia, itu adalah kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia menjalani apa yang Allah mau, Allah Bapa mau untuk dia kerjakan. Dan ketika Petrus mencegah dia untuk jangan hadapi masalah seperti itu, Yesus marah. Nyalah iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia selalu berpikir tentang dirinya sendiri. Manusia selalu berpikir tentang keegoisan dirinya sendiri, kepentingan sendiri, kebutuhan sendiri, keselamatan sendiri. Tetapi Allah memikirkan keselamatan orang lain. Nah, ketika kita menyangkal diri kita, harusnya kita mulai berpikir tentang orang lain, berpikir tentang keselamatan orang lain, mulai berpikir tentang orang-orang yang berada di sekeliling kita, kesehatan mereka, kebutuhan mereka, apa yang harus kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan kepada mereka. Itu adalah ciri pengikut Kristus yang sejati. Tidak hanya tiap hari berpikir tentang dirinya sendiri, bekerja dapat uang, ya puaskan diri sendiri. Coba mulai kita berpikir tentang orang lain, tentang keselamatan orang lain, tentang kebutuhan orang lain yang mereka juga membutuhkan. Mereka juga belum mendapat makan mungkin, mereka belum mendapatkan sesuap nasi mungkin. Kita juga bisa memikirkan mereka, dan itu adalah bentuk penyangkalan diri kita. Tidak berpikir tentang diri sendiri, tetapi berpikir tentang orang lain yang berada di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Ketika kita mulai berpikir seperti itu menunjukkan bahwa memang kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Ketika Bapak Ibu, kami sebagai pelayan dihubungi, ada yang sakit, sementara kami juga mungkin dalam kondisi kurang sehat. Tetapi karena kami juga memikirkan orang lain, kami akan berangkat. Paling tidak pergi untuk mendoakan. Sebab katanya kalau mereka sakit dan belum didoakan oleh pendetanya, kadang mereka belum sembuh. Atau ya itu kadang mungkin hanya sugesti atau sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ya kami sebagai hamba Tuhan, kami akan melangkah dan pergi. Walaupun mungkin diri kami sebetulnya berada dalam kekurangan, tapi kami akan melangkah. Demikian juga dalam hal berbuat sesuatu, kita harus menyangkal diri kita. Ketika orang lain membutuhkan kita, ketika orang-orang yang berada di sekeliling kita membutuhkan kita, mari kita ada bagi mereka. Jangan pikirkan dirimu. Berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kekayaan apapun yang Tuhan sudah percayakan kita, mari kita pakai juga bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Bapak Ibu, itu hal yang pertama. Ciri pengikut Kristus yang kedua yaitu memikul salib. Bapak Ibu, memikul salib di sini bukan berarti ya buat kalung salib sehingga tiap hari ketika kerja pakai kalung salib itu supaya orang lihat bahwa oh ternyata dia pikul salib. Ataupun di dalam drama-drama orang ya terutama menjelang Paskah, biasa di daerah-daerah kantong Kristen ada drama yang sampai pikul kayu salib dan sebagainya. Dan saya di sini juga saya memakai dasi, mungkin Bapak Ibu lihat ada salibnya. Bukan berarti saya mau menunjukkan bahwa saya juga lagi pikul salib terus Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan di sini bahwa ketika kerajaan Romawi yang berkuasa di daerah Israel pada saat itu, Bapak Ibu, ketika seseorang bersalah melakukan tindakan kesalahan terutama kepada negara dan kesalahannya itu agak besar Bapak Ibu, maka hukumannya adalah salib. Dan ketika orang itu mendapat hukuman salib Bapak Ibu, orang itu harus memikul salibnya sendiri dengan dipertontonkan kepada orang banyak bahwa orang ini bersalah pada negara. Nah di sini bacaan firman Tuhan kita menyatakan, sebetulnya mau menyatakan bahwa orang-orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Yaitu hukuman mati kepada nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan mulai tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ciri kita menjadi pengikut Kristus sejati adalah siap mempertontonkan ya perbuatan-perbuatan daging kita yang kita akan matikan ya, dan kita mau hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah yang akan kita tunjukkan kepada dunia ini. Apa yang kita lakukan harusnya selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan harusnya selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Memikul salib di sini adalah kita mulai menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah dengan tunduk pada aturan-aturannya, pada perintah-perintahnya. Hidup dengan mempertontonkan nilai-nilai kerajaan Allah. Saya ingat keponakan saya Bapak Ibu, dia bekerja di suatu tempat dan dia tetap menjaga ya nilai kerajaan Allah dengan hidup jujur, berintegritas dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Dia dipojokkan. Apa yang terjadi? Dia dibenci oleh teman-temannya. Apa yang terjadi? Teman-temannya berusaha untuk menyingkirkan dia. Dan akhirnya Bapak Ibu, salib yang dia pikul adalah dia ambil keputusan keluar dari tempat kerja tersebut. Ya, karena memang itu maunya mereka. Mereka tidak mau orang jujur berada di sana. Mereka tidak mau orang yang berintegritas ada di sana. Mereka tidak mau orang yang mempertontonkan nilai-nilai kerajaan Allah di sana. Dan akhirnya itulah salib yang dia terima. Dia terima dengan sukacita. Dia pikul itu dengan sukacita. Dia dapat jalani kehidupan yang baru di tempat yang baru dengan tetap menunjukkan nilai-nilai kekristenan. Dan beberapa waktu lalu saya mendengar berita bahwa
Di tempat kerja yang baru pun dia tetap terapkan hal yang sama. Nilai-nilai kerajaan Allah dia mau tetap jaga, dia mau tetap pertontonkan. Dan beberapa teman mulai membenci dia. Padahal teman-teman kerjanya banyak adalah orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen. Banyak orang-orang yang menunjukkan KTP-nya mereka adalah orang percaya juga kepada Yesus. Tetapi ternyata mereka bukan sejati. Itulah bedanya. Yang bukan sejati dan yang sejati. Yang sejati dia mau menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sedangkan yang tidak sejati, dia akan mengikuti arus. Arus ke sini dia ikut, arus ke sana dia ikut. Kalau berbohong, rame-rame berbohong. Kalau melakukan kejahatan, rame-rame lakukan kejahatan. Dan itulah yang terjadi. Sehingga ketika terjadi misalnya dalam kasus korupsi, ketika satu ditangkap akan saling sebut dan sebagainya. Itulah cara kerja dunia ini. Dan itu artinya kita tidak mau memikul salib kalau kita berada di dalam posisi seperti itu, Bapak Ibu. Saya melihat khususnya teman-teman kita yang baru percaya kepada Yesus. Dan mereka akan mengalami banyak tantangan. Banyak salib yang mereka harus pikul. Ya, saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Ketika masih usia remaja, saya sudah mulai terima Yesus secara pribadi. Yang dulunya juga Kristen, lahir dari kandungan Kristen, tetapi hanya ikut-ikutan, bukan sejati. Ketika saya mulai menjadi pengikut Kristus yang sejati, Bapak Ibu, saya harus memikul salib. Teman-teman saya yang dulu akrab dengan saya, mereka mulai menjauh. Ketika saya lewat dalam kumpulan mereka mengatakan, awas malaikat lewat, awas orang kudus lewat. Itu adalah salib yang saya terima. Saya tetap pikul itu dan saya tetap tunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman kita yang dari seberang dan masuk mengikuti Kristus. Bapak, Ibu, salib akan mereka pikul mungkin kelihatan lebih berat. Mereka sampai dikucilkan, mereka sampai tidak diakui. Tetapi itulah salib yang mereka harus pikul. Itulah salib yang mereka harus terima. Mengikut Kristus tidak dijanjikan gampang dan mulus. Tetapi Bapak Ibu, ada salib yang harus kita pikul. Dan itulah nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita pertahankan, yang harus kita tontonkan kepada orang lain. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara, hal yang ketiga yaitu ciri pengikut Kristus yang sejati adalah mengikut Tuhan terus menerus. Ya, ayat di situ mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dan dalam terjemahan Bapak Ibu, mengikut aku di sini adalah terjemahan untuk sekarang ini. Jadi mengikut Kristus bukan zaman dulu, bukan zaman kemarin, tapi saat ini kita harus mengikut Dia terus menerus, Bapak Ibu Saudara. Ciri pengikut Kristus yang sejati adalah tetap setia mengiring Tuhan dalam situasi apapun. Situasi di zona nyaman atau di zona susah, di zona yang sulit, tetap dia mengikut Tuhan. Itu adalah ciri pengikut Kristus yang sejati. Banyak orang Bapak Ibu ketika berada dalam kesesakan, mereka setia mengikut Tuhan. Mereka rajin. Gereja mulai jam 7 mereka datang, jam 6 mereka sudah duduk di bangku yang kosong atau dapat berlutut di depan mimbar dan mereka mulai berdoa. Tetapi ketika mereka sudah berada di zona nyaman, mereka akan katakan tidak ada gereja, tidak ada komsel, tidak ada persekutuan. Mereka meninggalkannya Bapak Ibu dan mereka melupakan Tuhan. Itu bukan pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati ketika dia diberkati, dia tetap mengiring Tuhan. Bahkan berkat Tuhan dia pakai untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan gereja, untuk dapat menolong orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dan dia tetap mempertahankan nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi susah senang dia tetap mengikut Tuhan. Bapak Ibu, ketika 3 hal ini kita lakukan, banyak orang Kristen yang akan banyak orang Kristen yang sudah menjadi pengikut Kristus tetapi belum melakukannya dengan sungguh-sungguh dan mungkin mereka akan takut dengan kematian. Tetapi ketika kita melakukan hal ini Bapak Ibu, Tuhan sudah menjamin akan keselamatan kita. Ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang
akan dapat diberikan kepadanya sebagai gantinya, sebab barang siapa malu. Ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Jadi percuma ketika kita hidup di dunia ini dan kita katakan saya pengikut Kristus, tetapi kita tidak mau kehilangan nyawa. Artinya kita tidak mau memikul salib. Nyawa di sini berbicara tentang tantangan hidup yang kita alami. Nah Bapak Ibu, ayat 35 bagian akhir mengatakan bahwa karena Injil ia akan menyelamatkannya. Jadi barang siapa yang kehilangan nyawa karena nama Yesus, karena Injil, karena nilai-nilai kekristenan, ia akan menyelamatkannya. Yesus akan menyelamatkannya. Yesus akan menolong kita. Jadi Tuhan menjamin kita tentang keselamatan kita ketika kita terapkan 3 hal ini Bapak Ibu. Jangan takut dengan kematian yang sementara di dunia ini. Ya, esensi kehidupan kita yang sesungguhnya bukan hanya bertahan hidup di dunia ini, tetapi jauh lebih dari itu adalah bertahan hidup untuk tetap hidup bersama-sama dengan Yesus yang adalah pemberi kehidupan itu. Jangan takut Bapak Ibu. Ketika kita mulai hidup menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah, menjadi pengikut Kristus yang sejati, jangan takut dengan ancaman nyawa ini. Bapak Ibu, Tuhan yang memberi kehidupan ini. Kalau Tuhan berkata, belum saatnya kita pulang, walaupun ada pistol di depan, walaupun ada anak panah di depan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena Dia sudah menjamin kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, teruslah menjadi pengikut Kristus yang sejati. 3 hal ini kiranya menolong kita untuk mengoreksi diri kita kembali. Apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus sejati apa belum? Tidak mau menyangkal diri, hanya mikir diri sendiri terus. Tidak mau memikul salib, mau mengikuti arus saja. Arus ke selatan kita ke selatan, ke utara kita ke utara, ke timur kita ke timur. Dan hanya mau mengikut Tuhan ketika ada persoalan. Itu berarti kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Jadilah pengikut Kristus yang sejati Bapak Ibu. Dan janji Tuhan bahwa Dia tidak akan malu mengakui kita di hadapan Bapaknya. Ketika Dia datang sebagai hakim, Dia akan katakan, marilah anakku, engkau adalah pengikutku yang sejati. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Dan kita akan masuk di dalam Yerusalem baru yang Tuhan janjikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Bahwa kami harus belajar untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kalau selama ini kami masih ogah-ogahan Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami suam-suam kuku, sebentar semangat, sebentar tidak. Ampuni kami Bapa. Kami mau belajar menjadi pengikut yang sejati. Kami mau menyangkal diri kami dan mulai berpikir tentang orang lain. Kami mulai Tuhan siap untuk menanggung beban hidup kami, siap menanggung penderitaan ketika kami mempertahankan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kerajaan Allah. Kami mau terus menerus mengikuti Engkau dalam situasi apapun. Situasi senang, situasi susah. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami tetap mau mengiring Engkau Bapa. Meteraikan firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berharap kita siap untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Dan kini saatnya kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, di mana kita akan memperingati akan apa yang telah Tuhan kita Yesus Kristus lakukan untuk menolong kita, untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita. Dan Dia kerjakan itu dengan sempurna di 2000 tahun lebih yang lalu. Dan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan memperingatinya. Oleh sebab itu, siapkan hatimu untuk dapat mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu yang berada di tempat tinggal masing-masing, saat ini siapkan
roti dan anggur atau sirup apapun yang Bapak Ibu siapkan di rumah masing-masing untuk kita mengikuti sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan pada pagi hari ini kami akan memperingati akan apa yang telah Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan kami Yesus Kristus lakukan demi kepentingan kami 2000 tahun yang lalu. Biarlah kami akan mengikutinya dengan saksama, dengan penuh penghayatan pada pagi hari ini. Hati-hati kami Engkau siapkan Bapa, biar kami layak untuk mengambil bagian. Bahkan roti dan anggur yang sudah disiapkan oleh anak-anak-Mu masing-masing di tempat tinggal mereka, kiranya Engkau memberkati semuanya Bapa. Dan yang berada di tempat ini juga Tuhan memberkati semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menjalani sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, roti yang ada di tangan kanan saya melambangkan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana tubuh itu dihancurkan karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, ambil dan makanlah. Anggur yang ada di cawan di tangan kanan yang saya pegang melambangkan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana darah itu mulai tertetes, tercurah, mulai dari Taman Getsemani, ketika peluhnya berubah menjadi titik-titik darah, bahkan sampai di atas Golgota, semua karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, ambil dan minumlah. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekarang ambillah roti yang Bapak Ibu sudah siapkan di tempat tinggal masing-masing. Pegang di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman bersama-sama kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, angkatlah anggur di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman bersama-sama kita minum anggur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perjamuan pada pagi hari ini. Dengan kami memakan dan meminum roti ini, kami siap untuk menceritakan kebaikan-Mu. Kami siap untuk menceritakan pengorbanan-Mu, bahwa Engkau sudah datang ke dunia ini untuk menebus kami umat manusia. Tidak perlu dari suku manapun Tuhan, ketika kami membuka mulut kami dan mengaku Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka Engkau akan menebus kami, menyelamatkan kami,
membebaskan kami. Terima kasih Tuhan buat perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa jika ada yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah melalui tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dan yang mengalami kelemahan Bapa di dalam menghadapi godaan-godaan dunia ini Bapa, kiranya Tuhan melalui perjamuan pada pagi hari ini ada kekuatan baru, ada semangat baru untuk mengalahkan setiap tantangan, godaan dari dunia ini Bapa. Dan tetap Tuhan mempertontonkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita diberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Puji Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami sudah naikkan puji-pujian kami dan sudah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan Kau berkati kami semua. Tiba saat Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati persembahan setiap tangan-tangan yang akan memberikan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan apapun Tuhan. Biar mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati persembahan ini. Bila persembahan ini boleh menjadi pelebaran akan kerajaan-Mu, khususnya untuk pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap ingin memberikan yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan naik ke pujian, katakan berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Nanti Pak Gembala Sidang akan menutup kita dalam doa. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian penyembahan kami. Kami bersyukur
Tuhan telah menyertai rangkaian ibadah kami, bahkan perjamuan kudus juga pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhirinya, hamba berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang berada di tempat mereka masing-masing saat ini. Kiranya Tuhan ada bagi mereka. Apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, biar mereka dapat rasakan di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sementara berdoa buat ekonomi rumah tangga, Tuhan ada dan buka jalan bagi mereka. Ada yang sementara mungkin bergumul untuk pekerjaan yang baru, yang jauh lebih baik. Juga Tuhan, Engkau nyatakan pertolongan-Mu kepada mereka. Lewat orang-orang tertentu ataupun lewat cara-Mu yang ajaib, mereka bisa mendapatkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang masih tetap mengikuti pendidikan secara daring, Tuhan juga menolong mereka. Biar Tuhan mereka bisa memahami, mengerti setiap pelajaran yang diberikan. Dan pada saatnya nanti Bapa, ketika kembali sekolah seperti biasa, mereka juga akan mengikuti kembali pelajaran dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan menyerahkan pemerintahan kami yang sementara terus berupaya untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Dengan adanya vaksin Bapa yang sedang berjalan, Engkau tolong Bapa sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan kepada masyarakat umum Bapa, biarlah mereka mendukung, biarlah mereka mau datang dan divaksin, khususnya saat ini yang sementara berlangsung lansia dan tokoh agama, tokoh masyarakat, biar dapat berjalan dengan baik. Dan ketika tiba saatnya masyarakat umum yang luas yang harus datang untuk divaksin, biar tidak ada ketakutan, tidak ada berita-berita negatif yang mereka terima, tetapi mereka mau datang dengan sukarela Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua kegiatan kami sepanjang minggu ini, mari Tuhan sertai dan memberkati Bapa. Baik aktivitas kami, rutinitas kami sehari-hari, pekerjaan kami, Tuhan menyertai dan memberkati. Dan juga Komsel kami, biarlah akan tetap berjalan dengan baik. Komsel Cakra, Komsel Gerung, Komsel Pemuda, bahkan kembali ibadah raya pada hari Minggu masih secara online. Tuhan akan memberkati. Bahkan doa hari Selasa juga biar tetap ada semangat dalam kehidupan ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya umur panjang, berkat damai sejahtera dari Allah, dan juga masa depan yang cerah Tuhan siapkan bagi anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang kudus akan tetap menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Pertama, tentang jadwal kegiatan kerohanian kita sepanjang minggu ini tetap berjalan seperti biasa. Hari Selasa, doa bersama di tempat ini, persekutuan khusus doa. Bapak Ibu yang punya pergumulan, silakan datang ikut ataupun bisa informasikan kepada kami lewat WhatsApp gereja ataupun pribadi untuk kami bisa dukung dalam doa. Hari Kamis Komsel Cakra berada di tempat ini di Pastori, yang di Gerung akan diinformasikan, yang pemuda juga demikian akan diinformasikan. Karena jadwalnya sering disesuaikan dengan yang punya tempat tinggal yang akan diadakan. Bisa berubah hari, bisa berubah jam, akan disesuaikan. Dan minggu depan Bapak Ibu, kami informasikan bahwa di tempat ini tidak ada ibadah secara berkelompok di tempat ini karena pas hari raya Nyepi. Jadi Bapak Ibu bisa adakan di tempat tinggal masing-masing. Jadi kita akan tetap menghargai saudara-saudara kita yang beragama Hindu, dengan kita ada bersama-sama di tengah-tengah mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang berikut Bapak Ibu kami sampaikan selamat ulang tahun kepada Saudari Arista
yang akan jatuh pada tanggal 9 bulan 3. Kiranya sekali lagi damai, sejahtera, umur panjang, dan berkat masa depan yang cerah Tuhan karuniakan kepada saudara kita. Dukung terus program pemerintah untuk vaksinasi. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat jadwal, jangan takut, jangan ragu. Tetap datang dan divaksin untuk pemulihan situasi negara kita, bangsa kita, ya kota kita, tempat di mana kita berada. Supaya semua kembali bisa normal, ekonomi normal, kegiatan ibadah kita juga normal kembali, bisa berkumpul bersama-sama, dan juga yang lain-lain bisa berjalan dengan baik. Ini saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.